Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bathani Mahardika. Saya ketua program studi dari Sistem Informasi S1 dan Manajemen Informatika D3. Ini kontak saya ada jadi Anda bisa menyimpannya, silahkan. Ya, selamat datang di kegiatan PKKMB ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan, mungkin dalam bukan keadaan tatap muka, tapi dalam keadaan online daring seperti itu. Ini alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang program studi sistem informasi dan nanti terkait teknis yang ada di dalam ketika perwalian dan sebagainya itu seperti apa aja nih. Nah, ini sebelum kita mulai, ini ada istilah high school dan college. Jadi ketika ada sekolah dan kampus itu sangat berbeda, itu sangat berbanding terbalik. Sekolah Anda itu kebanyakan mungkin fokus ke textbooknya, itu memang maksud di sini ketika guru mengajarkan ini, itu guru memang mengambil dari satu buku. Tapi kalau di kampus ini pengajar fokus berharap pada mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran interaksi. Jadi memang ya Anda dituntut lebih, Anda sebagai mahasiswa. Jadi dosen itu kebanyakan referensi itu kalau berbeda dengan guru kan satu dosen itu bisa lebih dari 2 buku, bahkan 3-4 buku itu untuk mengajarnya. Selain itu si mahasiswa diharapkan harus sering berinteraksi nantinya. Terus empathy may be an impact, empathy dipilih critical thinking. Ini di kampus Anda harus banyak berpikir kritis. Di SMK kan Anda hanya biasanya ketika guru ini ya Anda harus terima, tapi kalau di belajar ini oke. Tapi kalau di kampus ya Anda harus bisa membuka pemahaman Anda sehingga kenapa sih bidang ilmu ini bisa seperti ini itu. Terus sedikit kebebasan dalam jam belajar di sekolah ini. Kalau di kampus ini Anda bertanggung jawab terhadap kehadiran Anda di kelas. Jadi maksud di sini ya ketika Anda belajar di SMA dan kampus sangat berbeda kan. Kalau ini kan memang 90 menit itu guru harus hadir. Tapi kalau di kuliah itu 90 menit itu kadang dosennya ada yang masuk hanya 45 menit, setengahnya sisanya kan Anda belajar mandiri. Nanti ada di namanya kredit. Terus kemampuan menulis di SMA ini sedikit terbatas, tapi di perkuliahan ini Anda harus memiliki kemampuan menulis yang lebih tinggi levelnya dibandingkan yang ada di SMA ini. Karena kan nanti ada tugasnya banyak menulis jurnal ya, seperti itulah, bikin laporan, diskusi. Terus selain itu ketika proses belajar pun di perkuliahan ini Anda nanti kebanyakan ya memang belajarnya mandiri itu. Karena kan di kampus itu ya istilahnya mahasiswa itu kan siswa yang memang memiliki pikiran yang lebih dari siswa. Anda memiliki mindset yang bagus, harus sifat mandiri dan sebagai agent of change. Itu si mahasiswa ini harus mandiri lah. Masa mahasiswa ketika registrasi bayar aja masih diantar orang tua. Terus perwalian pun diantar sama orang tua. Karena kan itu urusan Anda. Ketika udah kampus kuliah ya Anda harus bisa mandiri ini. Ya, itu mindset Anda rubah sekarang udah mulai kuliah. Ini perkuliahannya, ini ada istilah kalender akademik, registrasi, perwalian, KRS, kartu hasil studi, sistem kredit semester, SKS, SI 150, SKS D3 berapa ini? D3 115, S1 150. Terus diregistrasi kan Anda kemarin Anda melakukan pendaftaran, Anda membayar biaya SKS, membayar biaya pengembangan, biaya kuliah, biaya kemahasiswaan, membayar sertifikat kompetensi, dan setelah itu Anda akan mendapatkan NIM sebagai tanda bahwa Anda diterima di mahasiswa STEMIK ini.
Ini STIMI kelebihan kita punya kompetensi nih. Anda bayar yang kemarin berapa itu 500 atau 600, Anda nanti di semester 4 Anda akan melakukan ujian dengan kita kerjasama kebetulan dengan Microsoft, sehingga Anda nanti akan punya sertifikat Microsoft Office. Anda ujian Office lumayan lah, yang Office yang gampang dulu itu pun kan nggak gampang-gampang juga sih, kalau gagal ya nggak dapat sertifikat. Kalau yang lulus dapat sertifikat itu seumur hidup. Skalanya internasional lumayan, itu bisa dipakai untuk melamar pekerjaan kan, yang mungkin kampus lain di Sumedang belum ada. Itu kita kelebihan di sana, kelebihan kita di sini di kompetensi. Yang lain pun ada seperti kompetensi yang lain, tapi harus bayar. Itu nanti ada dengan kerjasama dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Anda ada programmer, ada jaringan, yang lain juga ada namanya project manager, ada audit. Cuman bayarnya itu lumayan lah, 500 sampai 1 juta bayarannya. Itu harus bayar lagi. Kalau yang lain kan tidak bayar, tadi yang kompetensi Microsoft, karena udah di awal bayar oleh Anda ketika pas masuk. Terus ada biaya SKS nih, hati-hati nanti. Jadi SKS ini yang Anda bayar di kami ini tidak ada pungutan lagi nanti. Jadi kita bayar SKS itu udah termasuk biaya praktek Anda di lab. Kalau nanti kan pandemik berakhir, Anda bisa praktek di lab. Terus UTS gak bayar lagi, termasuk UAS dan lain sebagainya. Itu biaya pengembangan ini yang biaya bangunan ya, itu sekali dibayar, nggak dipungut lagi di tingkat 2. Jadi Anda hanya bayar selama sebagai mahasiswa STIMIK. Biaya mahasiswa, kemahasiswaan ini yang Anda bayar ketika di awal. Kalau untuk operasional di semester nanti tingkat atasnya itu biasanya ngambil dari biaya kuliah itu. Ya, ini registrasi Anda udah melakukan. Terus perwalian, ya ini hal yang wajib kita dilakukan awal semester oleh Anda. Anda ketika perwalian ini Anda akan mengisi kartu KRS. Ini pengisian KRS diinputkan ke sistem, ke Siap Akademik. Lalu nanti Anda menginputkan itu, melihat jadwal mata kuliahnya, termasuk distribusi mata kuliah di semester 1-nya. SKS di semester 1 kebetulan kita paketkan. Biasanya kalau Anda udah di semester 2, 3, 4 dan seterusnya itu Anda perwalian oleh Anda di sistem siap.stimik-sumedang.ac.id. itu di sana Anda menginputkan mata kuliah yang Anda pilih di semester A tertentu itu oleh Anda. Tapi kalau karena kebetulan di semester 1 ini kita plot paket sama bagian administrasi akademik oleh kita diperwaliankan. Anda nanti tinggal masuk login ke sistem, udah dikasih password NIM dan password oleh bagian sisinfo dari STIMIK, sehingga nanti Anda bisa login dan tahu KRS-nya apa nih. Terus SKS sistem kredit ini sistem kredit ini beban yang di studi oleh mahasiswa, beban dosen, dan termasuk program pendidikan ini. Sistem semester ini biasanya 16 semester ya. Kalau dulu sampai 19, tapi kita sekarang rata-rata 14 sampai 16 semester. Terus SKS ini sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester. Jadi SKS ini ya digunakan untuk per semester nantinya. 21 SKS berarti 21 sistem kredit semester per semester itu. Jadi ini SKS kredit semester ini ya Anda diakui, Anda belajar 21 SKS per semester, berarti Anda diakui telah belajar sebanyak satuan kredit 21 SKS tadi jumlahnya. Terus setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya ini disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan SKS semesternya, SKS kredit semesternya menyerahkan bobot kegiatan dan mata kuliah. Jadi tiap semester itu ada berapa SKS-nya. Contoh semester 1 21, 2 21 dan seterusnya itu berapa SKS. Itu ditotalkan menjadi 150 kalau yang S1, kalau yang D3 ditotalkan jadi 115 SKS itu. Itu tinggal dibagi aja berapa SKS per semesternya. Terus kredit beban studi ini untuk mahasiswa teori ini 50 menit ya. Anda kalau tatap muka, kebetulan sekarang kan lagi Covid ya, kita tatap mukanya itu di online, di e-learning STIMIK. Nanti itu bisa dilinkkan ke YouTube, bisa dilinkkan ke Zoom, bisa dilinkkan ke Google Meet, Cisco WebEx dan lain sebagainya. Itu silahkan. Tidak tergantung dosen nanti mengajarnya mau seperti apa. Terus kalau tadi kan saya misalkan Anda mata kuliah ini 90 menit, itu contoh misalnya ada dosen yang masuknya hanya 45 menit, nah sisanya itu
ada yang dosen misalkan masuknya 30 menit, 60 menit ini untuk kegiatan terstruktur, misalkan tugas, PR atau pengerjaan soal. Terus atau 60 menitnya lagi sisanya untuk kegiatan mandiri. Misalkan Anda nyari referensi, Anda belajar sendiri, Anda membaca dari referensi yang lain, itu bisa seperti itu. Itu satu kreditnya satu. Kalau untuk praktikum ini satu ininya SKS-nya 60 menit. Praktikum teori 50 menit. Jadi misalkan Anda belajar tadi praktikum 2 SKS, berarti tinggal 2 kali 60 berarti berapa tuh? 120 menit. 2 SKS itu 2 jam Anda praktek. Contoh. Terus ini beban studi nih, ini beban studi ada besarnya beban yang Anda ampuh selama 1 semester. Ini kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut, itu disebut beban studi nih. Contoh ini saya ngambil dari salah satu yang kandidat calon cum laude ini, Kang Ari, posisinya di semester 7 sekarang lagi menyusun skripsi. Ini. Nah, ini IPK-nya kan 4,0 nih. Dari 16 SKS semester kemarin. IPK-nya 4,0, IPK semesternya luar biasa kan. Terus IPK keseluruhan 3,81. Nah, yang bersangkutan itu karena IPK-nya di atas 3, itu biasanya beban studi di semester sekarang di semester 7 katakanlah dia boleh maksimum 24 SKS. Kalau IPK-nya kurang dari 3 atau 3 pas, berarti hanya bisa ngambil 21. Kalau lu kurang dari 2,0 IPK-nya itu hanya bisa ngambil 12 SKS itu. Jadi yang percepatan, misalkan Anda pengen kuliah 3 tahun setengah atau 2 tahun setengah bagi yang D3, 2 tahun setengah bagi yang S1, 3 tahun setengah, itu Anda boleh melakukan percepatan asalkan dengan beban studi 24 SKS dengan syarat tadi IPK-nya harus 3,0. Ini KRS ini lembar berisi mata kuliah yang Anda ampuh. Ini KRS ini Anda Anda bisa mendapatkan ketika udah ACC dari program studi. Dan bagi yang terlambat mengisi KRS biasanya nanti kan dianggap harus membuat namanya di kita itu harus membuat disposisi dari bagian keuangan yang ditandatangani keuangan, nanti baru bisa diserahkan ke staf. Jadi yang terlambat ini yang bayarnya menunggak atau bayarnya baru sebagian dari total misalkan 21 SKS beban tadi, Anda bayarnya hanya baru 10 SKS dari 21 SKS, berarti otomatis nanti harus dibuat disposisi, nanti diserahkan ke staf yang sehingga nanti direkap sama kami bahwa Anda hanya ngontrak 10 SKS dan sisanya itu rekap nilainya di dosen nanti harus ada. Karena kalau tidak belum lunas keseluruhan, itu biasanya di sistem siap itu nggak akan muncul nilai Anda nanti sama si dosen karena tidak bisa menginputkan. Jadi yang hanya bisa menginputkan rekap nilai nanti di akhir ya oleh staf, makanya harus ada disposisi ini. Terus keterlambatan pengisian KRS ini akan mengakibatkan Anda terhambat nanti. Makanya kan kalau telat nanti bisa dianggap cuti oleh kami. Nah, ini ketika cuti kan Anda juga yang rugi. Nanti Anda dianggap tidak terdaftar. Maksudnya bukan tidak terdaftar, tapi cuti ini dianggap terdaftar, cuman Anda nanti pasti terhambat dalam PIN ijazah, karena kan ijazah PIN ini muncul kalau perkuliahan Anda full di tiap semester. Kalau hanya aktif beberapa semester, biasanya nanti si PIN ijazah ketika Anda lulus ini di transkripnya tidak bisa muncul, tidak ada PIN-nya. Nah, ini kan ya yang lain ada misalkan karena tepat waktu registrasinya, tapi Anda enggak ya, kecuali ya Anda itu resiko Anda kalau memang Pak tidak ada PIN, nanti PIN-nya menyusul kalau dari sistem di Dikti itu kan di Dikti ada Porlab, yaitu yang kita laporkan dari bagian administrasi akademik. Jadi kita melaporkan aktivitas Anda tiap semester itu apa aja, kita upload ke PD Dikti sehingga nanti status Anda bisa dicek di PD Dikti. Anda bisa ngecek Anda sebagai mahasiswa kampus mana, misalkan mahasiswa STIMIK semester berapa, itu mata kuliah yang diampu apa, bisa muncul itu di PD Dikti. Makanya kan laporan terus harus komunikasi dengan kami, karena tadi kan mahasiswa itu harus mindsetnya dirubah, harus lebih banyak harus mandiri terutama itu ya, otomatis Anda komunikasi dengan kami juga mohon secara baik gitu. Terus ini siap
akademik yang STIMIK tadi versi Anda mahasiswa. Kalau versi program studi ada beda lagi tampilannya. Ini untuk mahasiswa. Ini yang format tahun 2018, sekarang 2020 udah ada perubahan karena kita update di tahun 2019 sistemnya. Di sistem ini Anda bisa melihat KRS, Anda bisa melakukan perwalian, Anda bisa melihat KHS, Anda bisa melihat daftar nilai, IPK, perwalian, perubahan KRS, melihat jadwal, melihat kalender. Terus Anda juga bisa mengajukan surat apa misalkan di sistem itu ada yang sekarang. Cuman ini NIM password nanti dikasih oleh bagian sysinfo atau dan lab ya. Nanti Anda baru bisa login. Ini aksesnya di siap.stimik/sumedang.ac.id. Ini KHS-nya, ini KHS didapatkan ketika Anda udah perwalian di sistem ini. Anda udah perkuliahan satu semester full, ya Anda nanti akan mendapat KHS ini. Ini KHS ini bisa juga sebagai perkembangan prestasi, terutama bagi yang pakai beasiswa. Beasiswa yang apa itu bidik misi, kalau zaman tahun kemarin bidik misi, tahun kemarin itu bidik misi, kalau tahun sebelumnya ada beasiswa prestasi namanya. Sekarang namanya KIP kan, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini biasanya untuk memantau aktivitas prestasi Anda itu dari KHS ini tiap semesternya berapa nih, stabil atau enggak. Kalau stabil kan beasiswanya dikasih terus, kalau ada penurunan biasanya dikurangi atau bahkan sampai batal atau enggak dilanjutkan beasiswanya dari pemerintahnya. Ini hati-hati. Ini KHS ini penting buat Anda yang nanti untuk laporan prestasi belajarnya. Ini jenjang KKNI ini. Di Indonesia ini dari SMP sampai S3 kan ini ada rank nilainya, SMP 1, SMA 2, D13, D24, D35, S16, profesional 7, S2 8, S3 9 nilai ininya. Ini yang bawah itu operator tingkatnya, yang D2 sampai S1 analis, dari yang profesional sampai S3 itu ahli ini. Terus ada yang sertifikat profesi ini, misalkan di lulusan SMP pun bisa SMA profesi, itu beda lagi nanti ada. Itu tadi badan penyelenggaranya ada. Kalau yang gelar akademis kan ini gelar akademis dari berdasarkan KKNI, cukup penilaiannya ada khusus. Nah ini Anda posisinya yang D3 ya, nilainya 5 skalanya. Yang jenjangnya kalau yang S1 6 itu. Ini beda pembelajaran, yang 5 sama apa, yang 6 apa, yang SMP mah apa, kan beda-beda pembelajaran. Nanti kan semakin tinggi itu semakin tingkat penerapan ilmunya lebih dalam biasanya. Ini roadmap itu mata kuliah yang kira-kira nanti akan Anda pelajari di ini yang MI, Manajemen Informatika D3. Ini mata kuliahnya dari yang umum sampai spesifik ke komputer juga ada, ke bisnis juga manajemen ada, komputernya ada matematika, statistik, algoritma pemrograman, RVL, arsitektur komputer, manajemen informasi, dan pembentukan karakter dan kecakupan hidup. Ini semua nanti yang akan Anda yang terutama mahasiswa D3 ini akan diampu. Insyaallah kedepannya pasti ada ini. Pak, kenapa ada matematika dan statistik ya? Jelas kan karena informatika ini kan turunan dari matematika. Ya mau tidak mau kita pasti akan belajar namanya hitung-hitungan, itu baik perhitungan yang dasar atau hitung-hitungan yang berhubungan dengan komputer. Komputasi komputer itu kan mengenal itu hitung-hitungan semua. Jadi komputer tidak mengenal bahasa A, B, C, tapi dia mengenal hanya angka 0 dan 1, nanti biner namanya. Banyak kan ada hitung-hitungan nanti matematika. Yang ini atau dengan matematika komputer bisa ada. Ini diploma vokasi lebih mengutamakan praktisi. Gelarnya AMDCOM, ahli media komputer. Untuk visi misi silahkan cek di website aja. Lama pembelajaran jumlahnya 115 SKS. Totalnya 6 semester 3 tahun atau 5 semester 2,5 tahun. Nah ini bagi yang mau 5 semester 2,5 tahun ya otomatis Anda harus tadi beban studinya harus besar. Maksudnya besar ini kalau IPK-nya di atas 3,0, misalkan semester 1 sekarang IPK-nya 3,3 misalkan, nanti Anda di semester 2 mau ngambil Pak saya percepatan ke semester 4, berarti Anda harus kuliahnya ngikut ke kakak kelas tingkat yang ada di posisi di semester 4 itu. Nggak bisa sendirian 2 orang ini, nggak bisa, jadi harus ngikut ke semester kakak kelas yang di semester 4. Mata kuliah yang Anda ambil nanti apa? Syaratnya kan tadi IPK-nya 3,0 baru bisa mengambil mata kuliah yang ada di kakak kelasnya. Ini profil lulusannya tinggal dibaca, operator komputer, programmer,
apa, web designer apa, web programmer apa, developer information system, database administrator, wirausaha. Semua ini profil lulusan dari bidang manajemen informatika D3, semuanya yang berhubungan dengan komputer pastinya, apapun yang wirausaha ini ya. Ada yang wirausaha yang hanya berdagang apa misalnya, tapi yang dia menggunakan perangkat teknologi, oke. Jasanya juga berhubungan jasa IT atau non IT, silahkan itu. Di sini kan yang penting kita dari sini pun ya nanti ada yang jadi pegawai operator, berarti hubungannya nanti ada yang pegawai yang ini tapi dia di bagian IT-nya itu ya, itu silahkan. Anda tentukan posisi Anda mau di mana. Saya suka coding Pak, ya di programmer. Saya suka mendesain web Pak, saya berarti Anda merancang user interface aplikasi web designer. Pak, saya suka ngodingnya di web aja, ya di web programmer. Sama saya suka bikin sistem informasi, berarti Anda ngodingnya di developer Syspo. Pak, saya pengen jadi admin database, ya Anda jadi database administrator. Anda harus menguasai SQL, nanti ada yang namanya bahasa SQL. Ini kurikulumnya, mata kuliahnya di Syspo, di MI ada 6 semester. Silakan. Nah, ini Anda di posisi semester 1 ini. Duanya apa ini? Tadi kan saya bilang kalau mengambil percepatan ada prasyarat. Contoh ini, misalkan di semester 1 tidak ada prasyarat semua mata kuliah itu karena mata kuliahnya umum. Terus semester 2, nah ini ada contoh jaringan komputer. Jaringan komputer ini boleh diambil dengan syarat mata kuliah pengantar teknologi informasinya harus lulus. Ini PTI di semester 1 harus lulus. Jadi kalau ini nggak lulus berarti ini otomatis nggak bisa diambil. Sebenarnya bisa-bisa aja asal Anda mau dengan syarat ini juga diulang mata kuliah PTI-nya di semester 1 dan ini juga ngambil di jaringan komputer di semester selanjutnya. Jadi dengan bareng gitu mengulangnya. Maksudnya ya mata kuliah itu boleh diambil dengan asal syarat nanti yang itu diulang wajib, karena di kita tidak ada perbaikan nih, STIMIK itu tidak ada perbaikan. Jadi kalau yang nilainya jelek ya harus diulang di semester posisi yang diulang yang Anda mengalami nilai bermasalah tadi. Makanya kan satu, ketika Anda mendapat nilai ini sebaiknya kalau Anda mau perbaikan nilai jangan ketika UAS tapi sebelum dilaksanakan UAS. Karena kalau sudah UAS kan nilai udah direkap, udah dimasukkan ke sistem, nanti si dosen menginput ke sistem, Anda bisa melihat di sistem akademik. Kalau udah UAS ya nggak bisa diberubah. Tapi kalau sebelum itu diperbolehkan aja. Karena kan masih ada waktu perbaikannya. Ya silakan itu Anda atur. Ini si kurikulumnya bisa dilihat yang nanti di program studi aja. Atau di video ini saya akan upload juga di YouTube. 6 ini. Oh, ini untuk sistem informasi nih. Syspo roadmapnya lebih banyak mata kuliahnya. Kalau kan S1 ini lebih teoritis ya. Dia menjadi seorang analis atau programmer juga bisa, arsitek bisa. Nah, ini mata kuliahnya ranahnya ada praktik profesional, statistik matematika, ada lagi algoritma, RPL, infrastruktur IT, bisnis manajemen, pengolahan data informasi, sistem informasi dan sistem enterprise nih. Ini beberapa mata kuliah yang nanti akan Anda temui di program studi sistem informasi. Karena sistem informasi ini kan sebenarnya sih lebih ke bisnis, enterprise, apalagi jadi orang SI ini memang orang yang cakupannya lebih ke organisasi sih sebenarnya. Nah, ini gelarnya sarjana ya. Ini SI sarjana ini 40% praktek, 60% teori, sedangkan yang D3 tadi kan 60% praktek, 40% teori. Jadi D3 lebih teknis, S1 lebih teori itu. Gelarnya Eskom, sarjana komputer. Visi misi bisa dilihat di website. Lama pembelajaran ini jumlahnya 150 SKS. Total 8 semester 4 tahun atau 7 semester 3 tahun setengah. Tadi syaratnya IPK-nya harus di atas 3,0. Percepatan ini ya beban studi harus 24. Dan kalau percepatan ini ya kuliahnya otomatis dengan ikut kakak kelasnya. Nggak bisa ini. Ya, teknisnya lebih detailnya nanti bisa ditanyakan ke saya lah.
masih kurang paham tentang percepatan ini. Ini profilnya, ada bisnis proses analis, silahkan baca. Jadi apa? Database administrator, jadi database analis, e-business analis, ERP spesialis, ISIT auditor, software developer, IT arsitek, konsultan, technopreneurship. Ini semua profil bidang SI. Silahkan Anda posisinya mau di mana. Nanti kan karakteristik Anda itu bisa dilihat dari sini. Yang teknis dia di developer, di administrator. Yang lebih ke teoritis analitik, jadi dia bisnis proses analis, database analis, e-business analis. Di auditor IT, arsitektur IT, konsultan IT. Nah ini yang suka jualan, yang suka ngikut proyek-proyek buat startup. Ini di technopreneurship nih, Anda bikin startup apa di Sumedang. Ada yang khusus startup untuk misalkan pariwisata Sumedang, perdagangan ada di Sumedang. Anda bikin model bisnisnya sehingga bisa di platform Android, iOS, diakses berbagai orang terkenal. Nah itu di technopreneurship silahkan. Ini di lulusan kami juga kan banyak yang jadi PNS pun ada, banyak ada itu yang jadi programmer juga ada, yang jadi audit juga ya mungkin ada tapi saya belum tahu audit, tapi kalau programmer banyak itu. Sama yang jualan ini technopreneurship itu banyak konsultan. Ini lulusan silahkan ada yang menentukan, kembali ke diri Anda mau yang suka itu tergantung pilnya mau di mana nanti. Ini kurikulumnya sama semester 1 itu mata kuliahnya umum rata-rata, sebagiannya hanya mata kuliah komputernya, hanya pengenalan. Ini semester 2 ada apa, Anda bisa dilihat nanti, silahkan di download video ini supaya Anda nanti bisa lebih paham lah atau mengenal nanti ke depannya saya belajar ini nih, biar ada persiapan. Jadi jangan kosong. Kalau ingat kuliah mahasiswa itu ya, kalau zaman saya dulu ketika misalkan ada dosen mengajar perencanaan strategi, saya suka searching duluan, si dosen ini ngajar apa nih, saya suka searching, oh dia yang bersangkutan beliau ini ngajar ini. Makanya kan ketika dosen menerangkan ini, ketika ada tanya jawab, saya sering oh ini Pak maksudnya, jadi udah tahu karena kan sebelumnya udah baca, udah persiapan materinya, jadi ya lebih menguatkan lah. Nanti ketika si dosen menerangkan ini, kita juga bisa menyanggah atau menambahkan, karena yang referensi kita baca itu ini, jadi kita bisa saling kritis di sini, saling melengkapi diskusi, ya itu lebih bagus. Nah, ini mata kuliah yang Anda akan temui nanti. Jadi ada 150 SKS, banyak mata kuliahnya. Ada pilihannya nanti peminatannya ke bisnis atau enterprise. Untuk peminatan bisnis enterprise ini nanti posisinya di semester akhir, Anda udah di semester 7. Untuk peminatan ini silahkan mau ditentukan oleh Anda teman-teman atau mau diplot sama saya, nanti ya kesepakatan di semester akhir lah, nanti kita ngobrol. Nah mungkin hanya sekian ya. Kalau ada pertanyaan itu bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp saya yang di awal tadi, atau nanti bisa ketemu langsung dengan saya di ruangan saya. Ada banyak lah cara, mau online mau offline, ini silahkan, asal tetap jaga ini. Sekarang kan lagi COVID, jadi harus protokol kesehatan dijaga, gak boleh salam-salaman, ya cukup ini ngobrol pakai masker juga, tetap dengan jaga jarak gitu. Silahkan nanti kalau mau ada apa pertanyaan, misalkan ini terlalu cepat ya kejar, karena waktunya terbatas, saya membuat dengan lebih cepat supaya nggak terlalu lama, karena kalau terlalu lama kan suka ngantuk nantinya. Nah terima kasih udah menonton video ini. Semua minggu depan kita udah mulai pertemuan pertama untuk kuliah tingkat 1. Jadi kalau untuk tingkat kelas Anda itu udah mulai di seminggu ini, kalau Anda mulainya minggu depan. Jadi persiapkan Anda, mental Anda. Kita kuliah via e-learning ya, e-learning.stmik/Sumedang/ACID. Nanti Anda akan dapat email loginnya, email kampus STMIK dari bagian sisinfo, termasuk password dan emailnya STMIK Anda itu punya Anda itu nanti dijadikan login di e-learning.
Anda akan login, Anda akan mendapat kurs mata kuliah yang Anda akses semester 1 apa aja yang tadi saya tampilkan. Anda akan muncul di sana. Kalau yang nggak muncul ya nanti bisa menghubungi bagian terkait, dimulai dari bagian keuangan, program studi, atau lab. Misalkan belum muncul di sistem atau belum muncul di e-learningnya. Seperti itu. Ya, sampai jumpa, jaga kesehatan. Terima kasih sudah mendengar video saya. Mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu cepat, karena mungkin saya juga masih banyak kekurangan karena masih dalam tahap belajar. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir supaya kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.